Krishna! Tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu dariku. Lihat, Kalyawan mulai mendekati kita. Kalau mau tetap hidup untuk mendapatkan doanya, maka keluarkan senjatamu, Basudewa Krishna. Bahkan senjata Cakra Sudarsanaku pun tidak bisa membunuhnya. Jadi bagaimana sekarang? Kita harus lari. Kenapa kau lari seperti pengecut? Gembala, berhenti! Kalau kau bukanlah Krishna, maka tidak akan ada gunanya bagiku. Karena Jarasandha telah berkata bahwa kalau aku menculik adiknya Krishna, maka Krishna pasti akan datang untuk melindungi adiknya. Dan kalau kau benar Krishna, maka lindungi dia. Lindungi dia! Arjuna terheran-heran melihat Krishna yang datang dan mampu membuat air sungai Nyingrai, sehingga Arjuna beserta Subhadra bisa kembali ke daratan. Setelah selamat, Arjuna panik karena iblis Kalyawan terus mendekati mereka dan tak bisa dihentikan oleh panahnya. Arjuna sangat panik, namun Krishna malah terlihat santai sambil berjalan karena menurutnya yang bisa membunuh iblis Kalyawan hanyalah api dari kemarahan seorang resi. Saat ada pelindung seperti Arjuna, tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi, kan? Krishna! Tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu dariku. Lihat, Kalyawan mulai mendekati kita. Arti dari nama Kal adalah kematian, Arjuna. Tidak ada peristiwa di mana kematian tidak akan menghampiri seseorang. Kenapa kau merasa khawatir, Arjuna? Tapi, harus ada orang yang punya waktu untuk bicara dengan orang yang dikasihinya. Katakan, Subhadra, bagaimana Bibi? Kuharap dia baik-baik saja. Hatiku tidak sabar untuk mendapatkan doa darinya. Kalau mau tetap hidup untuk mendapatkan doanya, maka keluarkan senjatamu, Basudewa Krishna. Bahkan senjata Cakra Sudarsanaku pun tidak bisa membunuhnya. Dia hanya bisa dibantai dengan api dari kemarahan seorang resi. Jadi bagaimana sekarang? Kita harus lari. Berhenti, Krishna! Kenapa kau lari seperti pengecut? Hadapilah nerakamu ini! Berhenti, pengecut! Gembala, berhenti! Berhenti dan hadapilah kematianmu ini! Bagaimana kau bisa lari dari pertempuran saat kematian mendekatimu? Generasi di masa depan akan memanggilmu racun dan menertawakanmu! Aku tahu, generasi di masa depan juga akan tetap memanggilku Rancot. Dan untuk itu, aku merasa berterima kasih padamu. Sekarang berhentilah bicara terus dan mulailah menyerang. Krishna! Kau bilang kakak Krishna orang yang pemberani. Lalu kenapa dia tadi melarikan diri? Kau tidak akan pernah mengerti tentang kakakku, Arjuna. Dia pasti punya rencana dalam pikirannya. Pria pemberani hanya punya satu cara, yaitu mengalahkan musuhnya. Dan di sini aku tidak melihat kalau Kalyawan telah dikalahkannya. Kalyawan? Hei! Berhenti, Gembala!
di mana kau? Krishna! Tunjukkan dirimu! Krishna! Sembunyi di mana kau? Krishna! Iblis Kalyawan akhirnya menjadi abu akibat dibakar oleh Resi Muci Kuning Agung, dan tadi Krishna sengaja menjebak Kalyawan untuk masuk ke tempat meditasi sang Resi. Arjuna yang mendengar jeritan Kalyawan bergegas menuju goa sumber suara tersebut. Dari sini Arjuna yang awalnya meremehkan Krishna, kini mulai mengakui jika Krishna memiliki kemampuan juga kecerdasan yang luar biasa. Bukannya datang untuk melawanku, dia malah tidur di sini. Bangun pengecut! Bangun! Bangun! Terimalah salamku ini, Resi Mucukun yang agung. Aku besar dengan mendengarkan kisah-kisah tentang keberanianmu. Siapa itu? Siapa dia yang tanpa alasan sampai terbakar jadi abu olehku? Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa alasan, Resi yang agung. Mungkin saja dia sampai terbakar olehmu. Itu adalah takdirnya. Dan untuk mengubahnya menjadi abu, mungkin yang kuasa telah mendorongmu untuk meninggalkan kerajaanmu dan meditasi di sini. Siapa yang akan tahu? Tetapi, maafkan aku yang telah mengganggu meditasimu itu. Sekarang kau tidak perlu khawatir, dan lanjutkan saja meditasimu. Apa kau senang sekarang? Kau tidak perlu doaku, karena kau punya tempat khusus dalam hatiku. Bukankah aku sudah bilang, Arjuna? Kakakku itu pasti punya rencana sendiri. Bagaimana caranya kau melakukan itu, Basudewa Krishna? Bagaimana caranya? Arjuna, apa kau tahu tentang Raja Mandata dan anaknya, Raja Mucukun? Ya, dia telah bertempur selama hidupnya dan bahkan sampai menaklukkan dunia. Kemudian dia menyerahkan kerajaannya karena memilih untuk istirahat. Iya, Arjuna. Orang itu memang layak untuk dipuji karena tahu dunianya sekarang adalah beristirahat dan meditasi sebagai hal yang terpenting. Banyak orang mengira dunia harus penuh kebahagiaan dan membuat diri sendiri lelah. Tapi mereka tidak berpikir untuk beristirahat. Selama bertahun-tahun, Resi Mucukun telah bermeditasi di dalam gua itu. Dia tidak pernah membuka matanya selama 100 tahun. Semua meditasi itu pun memberikan dia kekuatan luar biasa. Hingga saat pertama dia membuka sebentar saja matanya, orang yang akan dia lihat pada saat itu akan hancur menjadi abu. Kalyawan sudah ditakdirkan untuk mati seperti itu. Aku hanya menyatukan semua kejadian itu di tempat ini. Karena banyak hal yang harus dibicarakan, Basudewa Krishna mengajak Arjuna untuk pergi ke Dwaraka. Arjuna yang mulai tertarik pada kemampuan Krishna, ia pun menyetujui permintaan dari Krishna. Arjuna, kau harus ke Dwaraka. Aku harus bicara padamu tentang banyak hal. Aku sudah banyak mendengar juga tentang kekuatanmu. Penduduk dari Hastinapura bilang bahwa kau telah membuat sebuah kanopi dari panah untuk melindungi dirimu sendiri dari atap yang menimpamu. Dan bahkan kau juga mengalahkan Raja Drupada. Itu karena bantuanmu, Basudewa Krishna. Batu-batu yang kau berikan waktu itu
Semua punya matanya sendiri dan karena itulah aku tahu yang mana Drupada yang asli. Dia yang matanya tidak pernah istirahat. Luar biasa, Arjuna. Kau temukan arti begitu dalam dari batu-batu itu? Maksudnya, bukan itu alasannya kau mengirimkan batu-batu itu? Bukan. Kelima batu itu adalah perwakilan darimu dan saudara-saudaramu. Aku suka pada mereka. Arjuna, jangan percaya apa yang dikatakan kakakku. Karena apa yang dia lakukan dan dia katakan tidak pernah sama artinya. Subadra, apa kau tidak merasa malu sedang membicarakan kakakmu ini? Kalau orang lain mendengarmu bicara soal Basudewa Krishna, mereka akan bilang aku berbohong. Ini negeri yang sangat indah, Basudewa Krishna. Tempatnya begitu makmur dalam waktu singkat. Tidak, Arjuna. Aku ini tidak mendirikan kerajaan ini. Yadawalah yang telah bekerja keras untuk membangunnya. Aku hanya menggunakan kecerdasanku saja untuk selanjutnya bisa membimbing mereka. Seluruh daerah Arya tahu bahwa kaulah yang mendirikan Dwaraka. Dan kau bilang kau tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berbohong, Arjuna. Sebenarnya adalah aku tidak terlibat. Dan dia yang sadar bahwa dirinya sendiri tidak melakukan apapun, maka dialah yang mendapatkan hal yang terpenting. Kakak, kau tidak mau ikut ke kota bersama kami? Kau mau selesaikan pembicaraanmu di sini? Subadra, aku akan ke sana. Kau harus mengajak Arjuna ke kota. Aku harus menyelesaikan dulu kewajibanku yang paling penting. Tapi aku akan segera kembali. Basudewa Krishna, kalau tidak keberatan, bolehkah aku ikut denganmu? Kau mau ikut? Kau pasti akan sangat membantu kalau kau bisa menemaniku. Perintahkan saja aku. Tapi ingatlah Arjuna, tugas kali ini akan sangat sulit untukmu. Sebenarnya, tugas ini bahkan akan benar-benar menyulitkanmu.